Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi ini adalah video pembelajaran mata kuliah perancangan konstruksi jembatan untuk pertemuan yang kelima. Gitu. Jadi di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang beban pada jembatan. Gitu. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu semuanya mengacu pada SNI 1725 tahun 2016, yaitu SNI tentang pembebanan untuk jembatan. Gitu. Jadi di video sebelumnya di pertemuan keempat kita sudah membahas tentang apa saja beban pada jembatan, yaitu ada beban permanen, kemudian ada beban transien. Beban permanen terdiri dari ini semua, kemudian beban transien terdiri dari ini semua. Nah, di video sebelumnya juga kita sudah bahas tentang beban transien, yaitu beban lalu lintas. Kita sudah membahas tentang beban lajur dan beban truk. Nah, sebelum kita masuk ke beban yang lainnya yang akan kita bahas di video ini, kita review sedikit tentang beban D dan beban T. Gitu. Jadi beban D kemarin ada BTR dan ada BGT. Untuk besar dari BTR itu tergantung dari panjang jembatan. Gitu. Jadi kalau jembatannya L-nya kurang dari sama dengan 30 meter, maka Q-nya sama dengan 9 kPa. Kalau untuk L lebih dari 30 meter, maka Q-nya nanti akan menyesuaikan. Gitu. Nah, untuk BGT besarnya adalah 49 kN per meter. Kemudian untuk beban truk. Jadi beban truk ini besarnya adalah 500 kN dengan konfigurasi gander yang depan itu menerima 50 kN, gander yang tengah 225 kN, dan gander yang paling belakang adalah 225 kN. Jadi itu adalah beban D dan beban T. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah gaya rem. Gitu. Jadi ini diatur di SNI 1725 tahun 2016 di pasal 8.7. Jadi gaya rem ini diambil nilai terbesar dari apa? Dari kondisi yang pertama, yaitu 25% dari berat gander truk desain. Kemudian kondisi yang kedua adalah 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR. Jadi maksudnya adalah gini. Untuk yang kondisi yang pertama ini, jadi di sini kita tahu bahwasanya gander truk kan ada 3. Yang paling depan itu menerima 50 kN. Kemudian yang tengah 225, yang belakang juga sama 225. Satuannya sama kilonewton. Nah, ini kita ambil 25%-nya. Gitu. Jadi masing-masing ini kita kalikan dengan 25%. Gitu. 50 dikali 25%, 225 dikali 25%, 225 dikali 25%. Gitu. Jadi masing-masing nanti dikalikan 25%. Kemudian kita ambil nilai yang paling besar. Gitu. Jadi kalau 225 dikali 25% itu ketemunya 56,25. Satuannya adalah kilonewton. Itu untuk kondisi yang pertama. Gitu. Nah, sedangkan kondisi yang kedua ini kita ambil 5% berat truk rencana ditambah dengan BTR. Oke.
kita ambil 5%-nya dari apa? Berat truk rencana. Berat truk rencana kan 500 kilo Newton ya. Ditambah dengan BTR. Berapa BTR? Kalau kita lihat di sini, BTR itu tergantung dari bentang jembatannya. Tergantung dari panjang jembatannya. Misalkan kita buat jembatan kita itu L-nya adalah 30 meter. Kemudian lebarnya B-nya katakanlah adalah 10 meter. Gitu. Jadi BTR yang kalau panjang jembatannya 30 meter ini kan BTR-nya jadi 9 kPa. Gitu, 9 kilonewton per meter persegi. Nah, ini 9 kilonewton per meter persegi. Kalau yang truknya ini kan satuannya dalam kilonewton, sedangkan BTR kita satuannya masih kilonewton per meter persegi. Jadi kita perlu kalikan dia dengan luasan. Kita kali ini dengan luasan. Luasannya adalah kita ambil dari panjangnya dan lebar dari jembatannya. Jadi ini 30 meter dikali dengan 10 meter. Ini kita kalikan, kemudian kita jumlahkan dengan 500 dan kita kali dengan 5%. Ini kalau dikali berarti 2700 kilonewton. 2700 ditambah dengan 500 berarti 32.000 kilonewton. Kita kali dengan 5%-nya. Tuh, nah ini ketemu 160 kilonewton. Gitu. Nah, di sini dinyatakan bahwa kita harus ambil nilai yang terbesar. Gitu. Di antara kondisi 1 atau kondisi 2. Dan di sini kita dapatkan bahwasannya nilai yang terbesarnya adalah didapat dari kondisi yang kedua, yaitu 5% dari berat truk rencana ditambah dengan BTR-nya. Begitu, itu untuk gaya rem. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya sentrifugal atau TR. Gitu. Jadi di sini sebenarnya gaya sentrifugal ini itu berkaitan dengan kecepatan. Berkaitan dengan kecepatan dan jari-jari kelengkungan lajur lalu lintas. Jadi kalau misalkan jembatan kita itu lurus, tidak ada lengkungan gitu ya, lajur lalu lintasnya, maka gaya sentrifugal ini bisa kita abaikan atau tidak perlu kita perhitungkan. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu beban pejalan kaki. Gitu. Jadi beban pejalan kaki ini agak beda dari di SNI sebelumnya gitu ya. Di sini untuk intensitasnya adalah 5 kPa. Gitu. Jadi beban pejalan kakinya itu besarnya adalah 5 kPa. Tetapi beban 5 kPa ini baru bisa kita aplikasikan kalau komponen trotoar kita itu lebih lebar dari 600 mm. Gitu. Jadi kalau misalkan trotoar kita kurang dari 600 mm atau sama dengan 600 mm, kita tidak bisa masukkan beban pejalan kaki sebesar 5 kPa ini. Gitu. Jadi syarat utamanya beban 5 kPa ini bisa kita aplikasikan di trotoar kita itu hanya kalau trotoar kita itu lebih lebar dari 600 mm atau 60 cm. Gitu. Oke.
Itu kemudian beban selanjutnya yaitu temperatur. Jadi temperatur ini berbeda dengan beban-beban atau gaya sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi kita memasukkan gaya atau kita memasukkan tekanan gitu ya. Ini kalau temperatur ini kaitannya adalah dengan deformasi. Gitu. Kenapa? Karena karena adanya temperatur ini akan mengakibatkan terjadinya deformasi, baik itu dia bisa terjadi susut ataupun terjadi rangka gitu. Jadi memang kaitannya temperatur ini adalah dengan deformasi gitu. Dan biasanya temperatur yang mengakibatkan deformasi itu adalah ketika terjadi perbedaan temperatur yang cukup ekstrim gitu. Jadi misalkan saja waktu siang itu suhunya bisa sampai 40 derajat gitu. Kemudian waktu malam dini hari bisa sampai minus atau bisa sampai 0 derajat. Itu mungkin akan memberikan pengaruh gitu terhadap deformasi akibat material kita yang menyusut, kemudian material kita yang memuai. Itu karena suhu yang tinggi di siang hari dan suhu yang rendah di malam hari. Tapi kalau misalkan tidak terlalu signifikan, jadi gaya akibat beban temperatur ini, beban temperatur yang mengakibatkan deformasi itu bisa kita abaikan. Gitu. Jadi di sini ini kan ada temperatur jembatan, rata-rata minimumnya berapa, kemudian maksimumnya berapa. Nah, ini kan ada selisih ya, misalkan maksimumnya 45, kemudian minimumnya 15. Nah, kalau kita disab, itu kita bisa inputkan selisihnya. 45 dikurangi dengan 15, selisihnya adalah 30 cm. Kita masukkan sebagai beban gitu ya. Di frame loadnya ada beban suhu sebesar 30 cm, 30 derajat Celcius. Maksud saya gitu, bukan senti. 30 derajat Celcius gitu. Itu untuk temperatur. Nah, selanjutnya adalah untuk beban angin gitu. Jadi beban angin ini mungkin agak panjang ya penjelasannya. Jadi beban angin sendiri pada jembatan itu dibagi jadi dua gitu. Jadi ada beban angin yang langsung bekerja pada konstruksi jembatan kita, yaitu kita sebut sebagai EWS. Kemudian ada beban angin yang dia itu mengenai kendaraan di atas jembatan gitu. Jadi pertama dia kena ke kendaraan itu dulu, kendaraan memberikan beban ke struktur jembatan kita gitu. Jadi ada dua ya beban angin itu, EWS dan EWL gitu. Beban yang memang langsung bekerja pada struktur jembatan kita, dan beban yang bekerja ke kendaraan di atas jembatan kita dulu gitu. Nah, ini kita bahas satu-satu mulai dari EWS gitu. Jadi di sini beban angin pada struktur ini diatur pada pasal 9.6.1.1 gitu. Di sini kita bisa dapatkan gitu bahwasanya besarnya beban angin itu bisa dihitung menggunakan persamaan ini gitu. Jadi di sini ada PD, besarnya beban angin itu sama dengan PB dikali dengan VDZ dibagi dengan VB gitu. Jadi kalau PB ini kita bisa lihat pada tabel 29 gitu. PB adalah tekanan angin dasar. Kita bisa lihat berapa besarnya menggunakan tabel 29. Misalkan kita menggunakan jembatan rangka gitu. Jadi PB-nya di sini adalah 0,0024 MPa. Kemudian untuk setelah PB didapat ya,
Kemudian VDZ. Gitu, ini apa? Kita bisa cek di sini. Jadi VDZ ini kita bisa hitung menggunakan persamaan ini. Di sini ada V0. Gitu, jadi di sini V0 disebutkan bahwasannya kecepatan gesekan angin yang merupakan karakteristik meteorologi sebagaimana ditentukan di tabel 28 untuk berbagai macam tipe permukaan di hulu jembatan. Gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan jembatan kita itu di kota, maka V0-nya itu adalah 19,3. Kemudian Z0-nya adalah 2500 mm. Gitu. Ini tergantung dari kondisi permukaan hulunya. Oke, V0 kita dapatkan. Kemudian V10. V10 di sini disebutkan kecepatan angin elevasi 10.000 mm di atas permukaan tanah atau di atas permukaan air rencana. Gitu. Nah, V10 diperoleh dari grafik kecepatan angin dasar untuk berbagai periode ulang atau survei angin pada lokasi jembatan. Atau di sini V10 bisa digunakan sama dengan VB, yaitu berkisar antara 90 sampai 126 km per jam. V10 bisa kita dapatkan, VB juga tentu saja bisa kita dapatkan ya. Range-nya di sini 90 sampai dengan 126 km per jam. Kemudian Z ini adalah elevasi struktur diukur dari permukaan tanah atau dari permukaan air di mana beban angin dihitung. Jadi Z-nya ini kita harus ambil lebih dari 10.000 mm. Kalaupun Z-nya tidak sampai 10.000, kita harus ambil nilainya 10.000 paling tidak, 10.000 mm. Kemudian Z0 tadi bisa kita dapatkan dari tabel 28 ini, tergantung dari kondisi permukaan hulu. Jadi VDZ bisa kita dapatkan, VB tentu saja bisa kita dapatkan, besarnya PD bisa kita hitung. Dan PD ini, gaya total beban angin tidak boleh diambil kurang dari 4,4 kN per milimeter pada bidang tekan dan 2,2 pada bidang hisap. Gitu. Oke, itu untuk EWS, dan ini untuk EW gaya angin pada kendaraan. Gitu, gaya angin pada kendaraan ini besarnya adalah 1,46 Newton per milimeter. Gitu, jadi memang di sini beban angin yang bekerja pada kendaraan itu bisa membentuk sudut ya. Kalau misalkan untuk komponen yang tegak lurusnya kita bisa ambil 1,46, kemudian untuk komponen sejajarnya dan seterusnya seperti ini. Gitu. Nah, untuk lebih mudah kita memahami bagaimana caranya kita ngitung beban angin, ini ada contoh gitu ya. Ada contoh perhitungan untuk beban angin pada jembatan rangka. Gitu. Jadi di sini kondisinya adalah jembatan kita itu suburban. Gitu. Kemudian elevasi struktur dihitung dari permukaan air sama dengan 5 meter. Dan tinggi rangka kita adalah 6 meter. Gitu. Jadi tadi ya kita bisa hitung berapa beban anginnya menggunakan PD ini. Tapi sebelum kita menghitung PD, kita perlu VDZ. Gitu. Nah, di sini VDZ sama dengan 2,5 dikali dengan V0 dikali dengan V10 per VB ln Z per Z0. V0 dan Z0 ini tergantung dari kondisi hulunya. Gitu. Jadi kalau kita lihat
V0 tadi ya, V0 dan Z0. Kalau suburban berarti kita ambil yang nilai ini. Gitu, V0-nya sama dengan 17,6 dan Z0-nya sama dengan 1000. Kita masukkan V0-nya 17,6, kemudian Z0-nya adalah 1000 mm. Oke. Kemudian yang belum di sini adalah V10 dan VB. Di sini disebutkan bahwasanya kalau misalkan tidak diketahui data tentang V10, kita bisa mengasumsikan bahwasanya V10 itu sama dengan VB. Gitu. Jadi nilai VB sama dengan V10 dengan range 90 sampai dengan 126 km per jam. Tuh. Kita ambil nilai yang paling rendah gitu, karena di sini kan 90 ya. Kita coba ambil 90, V10 dan VB sama-sama 90. Gitu. Jadi selanjutnya yaitu Z. Di sini disebutkan bahwasanya elevasi struktur dihitung dari permukaan itu adalah 5 meter. Tapi hati-hati, bahwasanya Z itu harus kita ambil nilai paling tidak adalah 10.000 mm. Gitu. Jadi kalau di sini tadi itu kan seharusnya kita masukkan hanya 5.000 ya. 5.000 meter Z kita. Tapi di SNI disebutkan bahwasanya Z itu dia harus lebih dari 10.000. Jadi kalau ini kurang, kita paling tidak harus masukkan angka 10.000 ini. Setelah ini kita semua dapatkan, kemudian kita hitung VDZ-nya, didapatkanlah 101 km per jam. Jadi VDZ ini tahu, VB tadi juga kita bisa hitung dari sini. Ya, VB sudah didapatkan. Kemudian PB. Oke. PB tadi kita bisa lihat dari tabel. Dari tabel ini, kalau kita adalah jembatan rangka, maka nilai PB-nya adalah 0,0024. Gitu. Jadi, ini nilai PB-nya. Kemudian ini VDZ dan ini VB-nya. Jadi di sini PD kita dapatkan yaitu 0,003 MPa. Oke, ini kan masih dalam satuan MPa. Ini kita jadikan menjadi satuan gaya per panjang. Gitu. Jadi PD ini kita kalikan dengan tinggi rangka dikali dengan 30%. Gitu. Jadi ini 0,003 MPa dikali dengan 6.000 mm, tinggi rangkanya dikali dengan 0,3. Sehingga kita dapatkan bahwasanya nilainya itu adalah 5,47 Newton per milimeter. Atau kalau kita jadikan ke kilonewton seperti ini. Gitu. Nah, ini di SNI itu sepertinya ada salah ketik sedikit gitu ya. Kalau tadi di sini itu disebutkan bahwasanya 4,4 kilonewton per milimeter. Itu nilainya akan jauh sekali kalau misalkan kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita. Gitu. Nah, SNI itu kan selama ini mengacu pada ASTO ya. Kalau kita lihat di ASTO sendiri itu ini bisa Newton per milimeter atau memang kilonewton per meter. Gitu. Nah, ini nilainya sudah lebih dari 4,4. Oke, kita sudah dapatkan berapa bebannya, berapa beban angin pada struktur atau EWS. Nah, sekarang berapa gaya angin yang bekerja pada kendaraan? Tentu saja karena kondisi dianggap tegak lurus, maka
EW-nya atau beban ikatan angin yang mengenai kendaraan sama dengan 1,46 Newton per milimeter. Gitu. Nah, sekarang bagaimana EWS dan EW1 ini itu bekerja pada struktur rangka kita. Gitu. Jadi, kalau struktur jembatan rangka itu kan ada dua macamnya. Ada yang rangka terbuka dan ada yang rangka tertutup. Gitu. Jadi, kalau yang rangka tertutup itu EWS-nya akan didistribusikan ke ikatan angin yang di atas dan ikatan angin yang di bawah. Gitu. Jadi dia akan didistribusikan ke atas dan ke bawah. Itu. Kalau jembatan terbuka, EWS-nya hanya akan didistribusikan ke bawah saja. Itu kalau untuk EW1-nya baik tertutup maupun terbuka dia akan sama. Hanya akan ditransformasikan ke bawah, didistribusikan ke bawah. Gitu. Jadi kembali lagi ke sini. Itu ya. Tadi kita sudah dapatkan bahwasanya nilai EWS-nya itu adalah 5,47 kN per meter. Gitu. Nah, sekarang bagaimana nilai EWS 5,47 ini bekerja pada setiap simpul dari jembatan kita. Gitu. Jadi di sini ada notasinya, ada yang warna ungu dan ada yang warna merah. Untuk titik-titik yang berwarna merah ini, maka besar EWS di titik yang berwarna merah itu adalah 0,5 dikali dengan 5,47 kN per meter dikali dengan lambda. Gitu. Jadi ininya berapa? Lambda dikali dengan 0,5. Gitu. Di sini 0,5 yang pertama ini menunjukkan karena EWS itu dia ditransformasikan ke atas dan ke bawah. Gitu. Jadi untuk yang ini ya, let's say ini, di sini dia akan menerima setengahnya, gitu, yang sudah ditransformasikan. Jadi hanya menerima setengahnya saja. Makanya di sini ada 0,5. Kemudian untuk yang titik berwarna ungu, ini ya, ini sama ada 0,5, tetapi hati-hati di sini ada 0,5 lagi. Itu karena dia hanya menerima setengah dari lambda. Gitu, dia hanya menerima separuh dari lambda. Gitu, baik yang ini maupun yang ini. Gitu, karena dia hanya menerima setengah dari lambda. Makanya di sini ada 2 kali 0,5. 0,5 dikali dengan 0,5 lagi. Gitu. Bukan 2 kali 0,5 ya, ada 2 0,5. Gitu maksudnya. Oke, itu EWS. Kemudian untuk EW1-nya gitu. Jadi sama ya. Kalau untuk yang titik berwarna ungu karena dia berada di tepi, gitu, jadi dia hanya menerima 0,5 dari nilai EW1, yaitu 0,5 dikali dengan 1,46 kali lambda. Itu sebenarnya dia hanya menerima 0,5 dari lambda. Itu karena dia hanya setengah lambda di sini. Itu nanti kita bisa hitung berapa besarnya masing-masing ini tergantung dari nilai lambda kita. Oke. Jadi ini dan ini itu adalah untuk yang jembatan tertutup. Sedangkan untuk yang jembatan terbuka bagaimana? Itu yang jembatan terbuka yang membedakan hanya di EWS. EW1-nya sama perhitungannya, ya, baik yang terbuka maupun yang tertutup, EW1-nya sama. Yang membedakan hanya di EWS. Gitu. Jadi di sini karena dia tidak dibagi jadi dua ya. Kalau yang terbuka tadi kan dia didistribusikan ke atas dan ke bawah. Kalau yang sekarang terbuka
dia hanya didistribusikan ke bawah. Gitu, sehingga di sini langsung 5,47 dikali dengan lambda untuk yang titik berwarna merah. Itu karena dia menerima 1 lambda di sini. Itu kemudian untuk yang titik berwarna ungu dia hanya menerima setengah dari lambda. Itu makanya di sini ada 0,5 dikali dengan lambda. Gitu. Oke. Jadi itu saja mungkin pertemuan kali ini. Gitu. Jadi tadi kita sudah bahas tentang beban rem, ya. Beban rem, kemudian sentrifugal, pejalan kaki yang besarnya adalah 5 kPa dan berlaku jika lebar trotoar itu lebih dari 600 mm. Kemudian temperatur, beban angin beserta juga ada contohnya di sini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-5 ini. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penerapan beban-beban itu di jembatan rangka gitu. Jadi lebih ke langsung contohnya gitu, mulai dari lantai kendaraan, kemudian di gelagar memanjangnya, gelagar melintang gitu. Itu akan kita bahas di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.